Seorang musisi besar tanah air, kita semua tahu beliau ini siapa, public figure juga, dan memang sosoknya ini terkesan sangat kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Dan belum lama ini baru aja keluar dari penjara karena baru saja selesai menjalani masa hukumannya akibat tersandung urusan UU ITE. Jadi gini, sebelumnya kan gue lagi membahas tentang bagaimana kita harus bijak berkata-kata di media sosial. Gue juga membahas terkait dengan kasus yang menimpa beberapa publik figur tanah air, musisi, artis yang juga akhirnya harus berurusan sama jerat hukum karena berkaitan langsung sama pelanggaran Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan ujaran kebencian di media sosial. Tapi kali ini gue ingin melihatnya dari perspektif yang berbeda. Kalau sebelumnya gue sempat ngobrol sama The Singing Lawyer Kadri Muhammad, kali ini gue pengen langsung tanya pendapat salah satu public figure yang mengalami langsung harus mendekam di penjara menjalani hukumannya karena tersangkut undang-undang tersebut. Mas Dhani, makasih banyak atas kesempatannya udah nyediain waktu untuk hadir sama gue di sini, Mas Dhani. Mas Dhani sebagai orang yang pernah kesangkut langsung dan masuk penjara menjalani hukuman gitu ya, dan akhirnya sekarang kembali menghirup udara bebas. Pertanyaan besarnya adalah, kapok nggak Mas? Saya? Ya sebenarnya nggak kapok, cuman karena mengingat mama saya udah tua, terus mengingat istri saya jadi susah kalau saya di penjara, jadinya ya saya ya bertiarap dulu lah. Tapi sekarang poinnya waktu saat itu kan memang perjuangannya kan memang untuk pilpres kan. Nah, kalau sekarang mau berjuang apa gitu loh. Sekarang kan jadi kita memaknainya kan game is over gitu loh. Gamenya tuh udah selesai gitu loh. Terus mau berjuang apa lagi? Ya nanti kalau mau berjuang ya nanti di 2024 gitu loh. Jadi kalau dikatain kapok atau enggak, ya kalau sekarang mungkin bisa dibilang bukan tidak kapok, tapi belum saatnya aja untuk memulai. Gitu. Ya kalau kemarin kan saya tuh kan di penjara karena 2019 karena pilpres, bukan gara-gara apa-apa. Ya, yang lainnya kan jadi teknis aja, UU ITE kayak mau apa nggak terlalu penting, yang penting masuk lah pokoknya. Karena kan dianggap kalau kata Yasmuni itu berbahaya. Mas Dhani, kita sama-sama tahu lah di media sosial sempat Mas Dhani juga ada berselisih paham dengan sosok Jering SID begitu ya, soal kontroversi agama itu adalah sebuah konspirasi, lalu juga soal COVID-19 gitu. Tapi kalau misalnya Mas Dhani lihat sebagai seseorang yang juga pernah masuk penjara karena kasus ini gitu ya, karena pasal ini, gimana sih penerapan Undang-Undang ITE yang dijatuhin ke Jering ini? Karena banyak orang yang berpendapat ini sebetulnya nggak kontekstual antara apa yang Jering lakukan dan juga pasal yang dikenainnya. Kalau saya bilang meskipun nanti Jering itu diadili ya, saya bilang secara hukum nggak akan kena. Kalau yang digunakan adalah pasal ITE itu sebenarnya sama dengan pasal saya yang waktu di Surabaya itu. Secara hukum bisa divonis bebas, secara hukum ya. Tapi kalau ada intervensi lain ya bisa masuk. Oke, tapi gimana sih Mas Dhani melihat penerapan UU ITE yang ada di Indonesia ini? Karena orang banyak yang bilang undang-undang ini tuh karet banget gitu, bisa ngenain ke siapa aja yang sebetulnya seharusnya bukan pasal ataupun undang-undang itu yang menjerat. Kita kan nggak banyak tahu bahwa kita ini kan harusnya kan ngikutin Belanda kan soal hukum. Di Belanda sendiri udah nggak ada itu ITE. Undang-undang itu udah nggak dipakai di Belanda. Kenapa kita masih make gitu? Hanya untuk memberangus pendapat-pendapat yang berlawanan. Makanya ketika saya ditahan, itu kalau misalnya masuk berita di dalam dunia, saya sangat menyayangkan juga kenapa nggak masuk beritanya nggak masuk internasional gitu. Karena kalau berita itu keluar internasional, Ahmad Dhani di penjara misalnya, famous musician masuk penjara karena ngomong idiot, itu dunia ketawa pasti.
Nggak ada di dunia seperti itu, nggak ada. Kita ini seperti, hukum kita seperti kayak ketinggalan berapa ratus tahun. Di dunia nggak ada, ITE itu nggak ada. Well, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue sama Ahmad Dhani. Semoga kalian bisa menangkap pesan-pesan positif yang ada di sana. And ingat, tetaplah bijak untuk menggunakan media sosial dimanapun dan kapanpun kalian berada. So, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu di Jadi Gini berikutnya. Bye-bye.